Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah jurusan Perbankan Syariah kelas B semester 4 akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi dari pembiayaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan adalah penanaman dana pada bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dapat berupa pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal syariah, komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif, serta wadah sertifikat Bank Indonesia. Adapun tujuan dari pembiayaan terkait dengan stakeholder, yang pertama bagi pemilik, yaitu bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua bagi pegawai, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada bank yang dikelolanya. Yang ketiga bagi masyarakat. Apabila masyarakat berlaku sebagai pemilik dana, maka tujuan yang diharapkan adalah memperoleh bagi hasil. Kemudian apabila masyarakat berlaku sebagai debitur, maka akan terbantu dalam menjalankan usahanya. Yang terakhir, apabila masyarakat berlaku sebagai masyarakat biasa atau konsumen, maka akan terbantu dalam pemenuhan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, bagi pemerintah. Dengan adanya pembiayaan, maka pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, bagi bank itu sendiri. Apabila pembiayaan ini terus dilakukan, maka bank mengharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan usaha-usahanya. Adapun fungsi dari pembiayaan diantaranya yaitu meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran uang, mengembangkan dan menumbuhkan rasa gairah untuk terus berusaha, kemudian menjadi stabilitas ekonomi dengan cara peningkatan pendapatan nasional, serta menjadi alat hubung ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan pembiayaan. Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pembiayaan. Yang pertama, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Nah, dalam hal ini dana yang dikumpulkan bank dari berbagai sumber ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan. Karena untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan. Di sini perlu suatu reserve baik berupa uang tunai, surat-surat berharga yang mudah dilikuiditasi atau cadangan pada rekening bank sentral. Lalu yang kedua, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan. Lalu yang ketiga, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Dan yang keempat, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter. Produktif. Yang pertama yaitu pembiayaan. Pembiayaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihaknya sebagai mudharib atau sebagai pengelola dan satu pihaknya lagi sebagai penyedia dana atau sahibul mal. Apabila kerjasama tersebut menghasilkan untung, maka keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan, dan apabila kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak sahibul mal. Kalau kerjasama pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana keduanya itu berkontribusi atau sama-sama berkontribusi dalam pemilihan modal dan juga sama-sama mengelola usaha tersebut. Dan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan saat akad. Dan apabila kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya itu didasari kepada besarnya modal masing-masing di antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu piutang. Piutang adalah tagihan yang timbul atau muncul akibat adanya transaksi jual beli. Piutang ini terbagi menjadi tiga, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah piutang Mudharabah adalah piutang atau perjanjian yang timbul akibat pihak bank itu memberikan produk yang ingin atau yang diperlukan oleh si nasabah. Contohnya yang selanjutnya yaitu salam. Salam adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan, tetapi dalam pemesanan tersebut si nasabah harus memberikan uang muka atau pembayaran di awal.
Yang selanjutnya yaitu istisna. Istisna adalah perjanjian jual beli barang dengan dilakukan dengan cara pemesanan dengan kriteria tertentu atau barang yang kita pesan itu sesuai dengan keinginan kita. Ijaro. Yang selanjutnya yaitu ijaro. Ijaro adalah perjanjian dalam bentuk sewa menyewa barang dengan pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran sewa. Yang ketiga yaitu surat berharga. Surat berharga adalah surat bukti keikutsertaan kita dalam berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu kad. Kad adalah penyediaan dana atau penagihan dana antar bank syariah. Yang kelima yaitu penempatan. Penempatan yaitu penanaman dana oleh bank syariah. Yang keenam yaitu penyertaan dana. Yang keenam yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal adalah penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk saham. Yang selanjutnya yaitu penyertaan modal sementara. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi penyaluran dana bank syariah yang macet atau barang yang kita pesan itu sesuai dengan keinginan kita. Ijaro. Yang selanjutnya yaitu ijaro. Ijaro adalah perjanjian dalam bentuk sewa menyewa barang dengan pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran sewa. Yang ketiga yaitu surat berharga. Surat berharga adalah surat bukti keikutsertaan kita dalam berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu kad. Kad adalah penyediaan dana atau penagihan dana antar bank syariah. Yang kelima yaitu penempatan. Penempatan yaitu penanaman dana oleh bank syariah. Yang keenam yaitu penyertaan dana. Yang keenam yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal adalah penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk saham. Yang selanjutnya yaitu penyertaan modal sementara. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi penyaluran dana bank syariah yang macet. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian pembiayaan. Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas, namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dan pemberian pembiayaan meliputi yang pertama itu ada surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah untuk beberapa lama, beberapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilampir dengan dokumen pendukung antara lain identitas pemohon, legalitas atau akte pendiri, perubahan, surat keputusan menteri, perizinan, bukti kepemilikan anggunan jika diperlukan. Yang kedua itu ada proses evaluasi. Dalam penilaian suatu pemohon, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi yang pertama itu didasarkan pada surat permohonan yang lengkap, yang kedua itu didasarkan pada proses penilaian. Selanjutnya ada format memo atau nota penilaian yang meliputi yang pertama itu ada informasi umum, yang kedua itu ada aspek legalitas, yang ketiga itu ada aspek manajemen, yang keempat itu ada aspek pemasaran, yang kelima itu ada aspek sosial ekonomi, yang keenam itu ada aspek tenaga kerja, yang ketujuh itu ada aspek teknik, yang kedelapan itu ada aspek keuangan, yang kesembilan itu ada aspek komersial, yang kesepuluh itu ada anggunan atau jaminan, yang kesebelas ada analisis resiko, yang kedua belas ada pertimbangan, yang ke-13 ada kesimpulan, yang ke-14 ada saran, dan yang ke-15 ada keputusan dari pihak komite. Baiklah, demikian materi dari kelompok 7. Terima kasih karena telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.